Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, di video ini saya akan membahas siapa intel Jepang yang membuat Bung Hatta bisa menghapus 7 kata dalam Pancasila. Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Di sore hari, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, Bung Hatta menerima telepon dari Shigetada Nishijima. Ia adalah juru bahasa kantor penghubung Kaigun, pimpinan Laksamana Tadashi Maeda. Nishijima menanyakan apakah Bung Hatta bersedia menerima opsir Kaigun yang memberikan informasi penting bagi kelangsungan Indonesia. Opsir intel Jepang ini bertugas di wilayah timur Indonesia. Opsir itu, yang saya lupa namanya, datang sebagai utusan Kaigun untuk memberitahukan dengan sungguh bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai Kaigun keberatan sangat terhadap kalimat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar cerita Hatta dalam bukunya yang berjudul Sekitar Proklamasi. Kalimat yang dipersoalkan itu yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengakui bagian kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengenai rakyat yang beragama Islam saja. Tapi tercantumnya ketetapan seperti itu dalam Undang-Undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap golongan minoritas, kata Bung Hatta yang menirukan laporan opsir intel Jepang itu. Jika diskriminasi itu ditetapkan juga, mereka lebih suka berdiri di luar Republik Indonesia, sambung Bung Hatta berdasarkan informasi Kaigun Jepang itu. Hatta menyampaikan kepada opsir tadi, kalimat itu bukanlah diskriminasi, apalagi waktu perumusan ada Mr. A.A. Maramis. Ia adalah anggota Panitia 9 yang tidak keberatan dan ikut tanda tangan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Opsir Jepang tadi mengatakan itu pendirian dan perasaan pemimpin-pemimpin Protestan dan Katolik dalam daerah pendudukan Kaigun. Mungkin waktu itu Mr. Maramis cuma memikirkan bahwa bagian kalimat itu berlaku hanya untuk rakyat Islam yang 90% jumlahnya dan tidak mengikat rakyat Indonesia yang beragama lain. Ia tidak merasakan penetapan itu sebagai suatu diskriminasi. Bung Hatta terpengaruh juga dengan informasi intelijen Jepang itu. Dia khawatir Indonesia yang baru saja diproklamasikan akan terpecah. Perpecahan ini memudahkan Belanda kembali menguasai wilayah ini. Bung Hatta berpesan kepada opsir Jepang itu agar pemimpin Kristen yang berhati panas dan berkepala panas itu jangan terpengaruh oleh propaganda Belanda. Pagi tanggal 18 Agustus tahun 1945, sebelum sidang anggota PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di Rumah Pengangsaan Timur dimulai, Bung Hatta mengajak Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teguh Hasan mengadakan pertemuan untuk membicarakan kalimat sila pertama di Piagam Jakarta. Dalam buku Endang Saifuddin Ansari, dalam bukunya yang berjudul Piagam Jakarta menuturkan bahwa Hatta mengatakan pertemuan hanya 15 menit. Ternyata pertemuan memakan waktu 2 jam. Semestinya rapat PPKI dimulai pukul 9.30, tetapi molor hingga jam 11.30. Waktu 2 jam itu berakibat berubahnya sejarah yang menjadi duri dalam daging. Sebab mencoret 7 kata
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang sudah disepakati dalam Piagam Jakarta. Penghapusan itu maksud hati Bung Hatta tak ingin menusuk perasaan orang Katolik dan Kristen. Akan tetapi malah melukai orang Islam hingga sekarang. Ki Bagus Hadikusumo keberatan dengan pencoretan itu. Namun dia didesak jangan berdebat pada urusan ini agar Undang-Undang Dasar segera bisa disahkan. Lantas Ki Bagus Hadikusumo mengalah dengan mengajukan kalimat pengganti, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Penghapusan 7 kata ini diselesaikan dalam lobi politik di luar sidang. Padahal, pengesahan Piagam Jakarta dilakukan dalam sidang BPU PKI dengan ditandatangani oleh anggota Panitia 9 pada 22 Juni tahun 1945. Anggota Panitia 9 yang menandatangani yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Abdul Wahid Hashim, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar, Muzakir, dan Haji Agus Salim. Keganjilan perubahan kata ini justru diserahkan kepada Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Teguh Hasan, dan Mr. Kasman. Mereka bukan anggota Panitia 9 dan bukan penandatanganan Piagam Jakarta. Semestinya, secara aturan ketatanegaraan, perubahan itu menjadi urusan para penandatanganannya. Alasan situasi darurat revolusi kemudian dijadikan alasan oleh Soekarno untuk menekan golongan Islam. Dalam perjalanan sejarah, penghapusan 7 kata itu pun tak menjamin orang Kristen di wilayah timur berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerana orang-orang yang tergabung dalam gerombolan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Chris Somokil memproklamasikan menjadi negara pada 25 April tahun 1950 yang berpihak kepada Belanda. Mereka menguasai Pulau Ambon, Seram, Buru, meski sudah ditumpas hingga tahun 1963. Akan tetapi, pemerintahan pengasingan RMS dipindahkan ke negara Belanda hingga saat ini. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.